Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Juliana Dewi, NIM 2019-33172, kelas 6D, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perspektif global dari visi antropologi dan dari visi sosiologi. Nah, yang pertama kita bahas adalah perspektif global dari visi antropologi. Sudut pandang antropologi terhadap perspektif global terarah pada keberadaan dan perkembangan budaya dengan kebudayaan dalam konteks global berupa mengamati, menghayati, dan memprediksi perkembangan kebudayaan secara menyeluruh yang aspek serta unsur-unsurnya itu berkaitan satu sama lain, terintegrasi dalam kehidupan umat manusia. Pada hakikatnya, perkembangan aspek kehidupan apapun mulai dari tingkat lokal sampai ke tingkat global, dasarnya terletak pada budaya dengan kebudayaan yang menjadi milik otentik umat manusia. Perkembangan serta kemajuan yang ada di sekitar kita merupakan hasil pengembangan akal pikiran manusia atau hasil pengembangan budaya sebagai perkembangan kebudayaan. Proses dan arus globalisasi dalam kehidupan sesungguhnya adalah proses global kemampuan budaya atau proses kebudayaan. Dalam kehidupan manusia yang semakin terbuka, persilangan kebudayaan sudah menjadi suatu kebutuhan karena proses tersebut tidak dapat dicegah apabila suatu negara ingin menjadi bagian dari warga dunia. Untuk itu, ditinjau dari perspektif budaya dan antropologi, kewaspadaan terhadap dampak negatif harus menjadi kepedulian kita semua. Antropologi akan terus berkembang sampai sekarang, pada akhirnya berada pada masa globalisasi ini. Pada dasarnya, antropologi tidak terbebas dari suatu nilai akan tetapi dengan globalisasi yang menganggap dunia tanpa batas akan sangat berpengaruh. Di sisi lain, perspektif global jika dikaitkan dengan antropologi mempunyai dampak positif bagi kekayaan hasanah budaya suatu bangsa, serta globalisasi juga dapat mempercepat pola kehidupan bahasa. Misalnya, melahirkan peranata-peranata atau lembaga-lembaga sosial baru seperti lembaga swadaya masyarakat atau LSM, organisasi profesi di pasar modal. Perkembangan pakaian seni dan ilmu pengetahuan turut meramaikan kehidupan masyarakat. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri dalam bidang sosial dan budaya menimbulkan dampak negatif dari globalisasi antara lain adalah meningkatkan individualisme, perubahan pada pola kerja, terjadinya pergeseran nilai kehidupan dalam masyarakat. Saat ini di kalangan generasi muda banyak yang seperti kehilangan jati dirinya. Mereka berlomba-lomba meniru gaya hidup ala barat yang tidak cocok jika diterapkan di Indonesia, seperti berganti-ganti pasangan, konsumtif dan hedonisme tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di negara kita. Untuk itu, sebagai generasi muda penerus bangsa, kita harus menyadari keberadaan nilai yang masih berlaku di negara kita. Kita harus pandai di dalam menyeleksi budaya asing yang masuk ke negara kita. Jika budaya asing tersebut sesuai dengan kepribadian bangsa kita yang berdasarkan Pancasila, kita berusaha bersifat terbuka dalam menerima kebudayaan tersebut. Akan tetapi, jika tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita, harus bersuara lantang untuk menolaknya. Nah, selanjutnya yang kita akan bahas adalah perspektif global dari visi sosiologi. Menurut Frank Hankin Farch dan kawan-kawan 1982, sosiologi adalah studi ilmiah tentang fenomena yang timbul akibat hubungan kelompok-kelompok umat manusia dan lingkungan manusia dalam hubungannya satu sama lain. Dalam sosiologi, objek yang menjadi sorotan utama yaitu hubungan antar manusia.
terutama dalam lingkungan yang terbentuk oleh manusia sendiri atau yang disebut lingkungan sosial. Objek utamanya adalah hubungan antar manusia dalam lingkungan sosial di mana terjadi interaksi sosial yang semakin lama semakin luas dan berkembang. Mulai dari keluarga, teman sepermainan, tetangga, sekampung, sekota, regional, provinsi, sampai ke tingkat global antar bangsa. Motif interaksi sosial sangat beragam dilandasi oleh tujuan tertentu. Contohnya, hubungan antara produsen dan konsumen yang dilandasi oleh motif ekonomi. Akibat interaksi sosial yang makin intensif sampai ke tingkat global menunjukkan perubahan sosial di masyarakat sampai ke proses modernisasi. Dampak kemajuan penerapan dan pemanfaatan iptek di bidang transportasi dan komunikasi menjadikan interaksi sosial baik secara langsung, misalnya di pasar swalayan, maupun tidak langsung, misalnya online, shopping. Ini semakin intensif dan meluas menembus batas-batas lokal, regional, nasional, internasional, sampai tentunya membawa perubahan sosial. Kemajuan sosial yang berdampak luas terhadap opini, kecerdasan, nalar, dan wawasan manusia yang mengalaminya. Pengetahuan, ilmu, dan pengenalan teknologi berdampak luas pada tatanan sosial dan telah memasuki kehidupan segala lapisan masyarakat secara lokal, regional, bahkan juga global. Contohnya, jenis makanan khas setempat yang telah menyebar di segala tempat, bahkan juga di mancanegara. Seperti misalnya makanan khas Indonesia, tempe yang kini terkenal di Jepang. Contoh lainnya ada jenis permainan atau kebudayaan lokal atau tradisional yang kini terkenal di segala penjuru dunia. Misalnya ada pencaksilat, gamelan, tari-tarian, Bali, dan sebagainya. Kegiatan sehari-hari seperti belajar dan olahraga juga merasakan dampak globalisasi. Misalnya pertukaran pelajar dan pertandingan olahraga antar negara seperti SEA Games atau Olimpiade dan sebagainya. Semua contoh-contoh di atas adalah sebagian bukti bahwa interaksi sosial, hubungan antar manusia sudah semakin meluas. Hal ini tentunya membawa dampak positif, menambah pengalaman dan kemampuan, pertukaran nilai, dan sebagainya, maupun negatif pada pergaulan bebas, pemakaian obat-obat terlarang, dan sebagainya, bagi kehidupan sosial di negara yang mengalaminya. Dampak positif yang ada patut disyukuri dan dijadikan sesuatu yang bermakna. Dari peristiwa dan interaksi sosial yang ada, menyadarkan manusia agar menghargai satu sama lain, karena manusia sama harkat dan derajatnya di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan dampak negatif yang ada wajib diwaspadai oleh semua pihak, harus menjadi perhatian dan kepedulian kita bahwa ada kelompok manusia yang bertujuan komersial dan barangkali juga bertujuan politik yang secara sengaja melakukan penetrasi budaya untuk meracuni dengan tujuan menghancurkan generasi muda bangsa tersebut. Kita harus secara aktif mencari alternatif pemecahannya. Baik, sekian informasi mengenai perspektif global dari visi antropologi dan visi sosiologi. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.